Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, hari ini insyaAllah kita akan kembali belajar kitab Tarbiyatul Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang beliau tulis menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah azza wa jalla berikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Amin, Allahumma amin. Baik, kita hari ini ya akhwat sudah sampai di sebuah judul ya Masya Allah, dimana ini judulnya judul yang menurut saya ya judul yang sangat menarik. Kenapa? Karena saya yakin pasti semua orang tua itu mempunyai cita-cita, berharap, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajak anak-anaknya. Mengajak kemana? Mengajak berlibur ke dua tanah suci, ke Mekah dan ke Madinah. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa ketika kita memiliki sebuah cita-cita, maka titipkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memiliki sebuah cita-cita, berbaik sangkalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berhusnudzonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita berbaik sangka kepada Allah, ketika kita berhusnudzon kepada Allah, maka Allah azza wa jalla akan memberikan apa yang kita yakini, apa yang kita harapkan dari Allah. Saya sering berkata kepada para jamaah yang mengikuti kajian offline, ya bertatap muka di Yogyakarta ataupun di kota-kota lain. Saya sering mengatakan, ya akhwat, kalau kita punya cita-cita, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, kalau kita punya cita-cita, minta kepada Allah. Apa di antara doa kita? Ya Allah, mudahkanlah saya dan keluarga besar saya, anak-anak, orang tua, semuanya ya Allah bisa mengunjungi Masjidil Haram, bisa mengunjungi Masjid Nabawi. Untuk apa? Untuk beribadah umroh dan haji. Ya. Jadi memang kita harus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah mengecilkan doa ya akhwat. Jangan pernah mengecilkan sebuah doa. Bisa jadi selama ini ketika kita ya misalnya berbincang dengan anak-anak kita, ayo dek, ayo kak, kita minta yuk sama Allah yuk. Semoga Allah jadikan nanti kita bisa Ramadan di Mekah. Itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang remeh-temeh gitu loh. Ya jangan. Kenapa? Karena Allah itu sedang mendengar doa kita. Dan ini ada kejadian kisah nyata ya akhwat. Di antaranya kisahnya adalah ada keluarga ya, yang mana keluarga ini terbiasa i'tikaf. Kalau di Indonesia tuh kalau Ramadan mereka sepakat untuk i'tikaf ya Masya Allah. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Suatu hari suaminya itu, suami dari keluarga ini ya, ayahnya anak-anak ini, dia berkata kepada anaknya, nanti insya Allah ya tahun depan insya Allah kita itikafnya di Masjidil Haram gitu ya. Dan betul Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa itu. Ya berangkat keluarga, anak-anaknya, suami istri itu untuk beritikaf ya, melaksanakan ibadah umrah di 10 hari terakhir Ramadan. Begitu pula ya Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Saya pun pernah teman-teman, waktu zamannya masih pasca Covid, tapi belum lama setelah Covid itu.
Saya punya guru dari Timur Tengah. Nah, biasanya itu kita suka saling mendoakan. Kata beliau biasanya, insya Allah nahnu naltaqi fil haram gitu ya. Ya, insya Allah nanti kita jumpa lagi ya. Kita nanti insya Allah jumpa lagi fil haram tuh maksudnya di Masjidil Haram gitu. Amin. Terus kita saling menyemangati gitu. Insya Allah ya syekhati, insya Allah wahai guruku, kita akan ketemu di Madinah gitu ya. Masya Allah. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Ya belum lama ini ya, kira-kira tahun 2023, Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengabulkan doa-doa hambanya, Masya Allah, mempertemukan saya, anak-anak dan guru-guru kami di Masjidil Haram. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Beda negara, ya kita pun gak pernah ke negara mereka, tapi Allah pertemukan di suatu tempat yang mulia di muka bumi ini, yaitu di Masjidil Haram. Masya Allah. Jadi sekali lagi ya akhwat, jangan pernah mengecilkan sebuah doa. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Teruslah kita berbaik sangka kepada Allah. Karena kita itu adalah hambanya Al-Ghani. Hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya. Minta kepada Allah. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoalah di waktu-waktu mustajab. Kemudian setelah kita berdoa kepada Allah, maka apa yang bisa kita lakukan? Ikhtiar. Karena Allah itu melihat usaha kita. Ya, kalau kita bisa menabung, nabung. Ayo, project dengan anak-anak. Nah, diskusikan. Nah, insya Allah, ibu bikin kotak ini untuk persiapan kita umroh Ramadan, misal. Atau umroh liburan, Desember, misal. Ketika anak-anak libur sekolah, ini kotak ini nak, silakan siapapun boleh memasukkan. Tidak apa-apa, itu melatih anak-anak kita untuk bisa berikhtiar, ya. Dan kita tulis tuh besar-besar, tabungan umroh, tabungan haji, misalnya ya. Projek akhirat kita, projek keluarga. Maka tunggulah, nanti Allah yang akan menyempurnakan. Tidak usah juga kita buka setiap hari ya. Misalnya dilihat lagi sudah dapat berapa, tutup lagi, lihat lagi, tutup lagi. Ya, terus saja kita nabung, terus saja kita masukkan uang sambil berdoa, ya Allah sempurnakan, ya Allah mudahkanlah. Dan teman-teman akan melihat kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla akan memanggil teman-teman semuanya beserta anak-anak dan orang-orang yang dicintai untuk pergi umroh dan berhaji. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa teman-teman semuanya. Baik. Nah, setelah kita berdoa kepada Allah, setelah kita berikhtiar menabung, ya, maka dari itu ya akhwat, sekali lagi bahwa teruslah berdoa kepada Allah dan jadikan dari doa-doa kita itu ada keyakinan yang sangat luar biasa kepada Allah. Jadi doa itu dengan yakin. Ya, doa itu dengan yakin. Ya, tadi saya sudah berbicara masalah umroh. Ada juga teman-teman orang tua yang pernah bercerita kepada saya. Jadi, Masya Allah, beliau ini punya anak-anak, di mana anak-anaknya Masya Allah ya mulai menghafal Al-Quran. Dan Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kalau Allah itu sudah memuliakan seorang hamba, kalau Allah itu sudah memberi kepada seorang hamba, maka tidak ada yang sulit bagi Allah, ya. Maka ketika anaknya sudah mulai menghafal Al-Quran dan sudah mulai senang dengan Al-Quran, maka Allah berikan kejutan, Allah angkat ya derajat kedua orang tuanya di dunia, Allah hajikan tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun. Lihat, siapa yang memberikan haji dan umrah? Allah. Siapa yang memudahkan jalannya kita untuk berhaji dan umrah? Allah. Ya, jadi kita harus benar-benar yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan memudahkan perjalanan haji dan umrah kita bersama anak-anak. Baik, yuk kita lihat dulu apa yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Beliau berkata dalam kitab Tarbiyatul Abna, apa kata beliau? Al-abna wal hajj wal umrah. Istashaba waladika atau waladiki kalau perempuan ya, ma'aki ilal haji wal umrah in kana dhalika biwasa'uki wa maqdiriki fa inna suwar al-ka'bah wal bait al-haram was safa wal marwa wa sairul masyair wa natba'u fi dhihnihi wa ta'allaq bih. Ya benar. Apa kata Syekh? Kata Syekh, ajaklah anak-anak kalian, anak-anakmu untuk haji dan umrah
bila ada kemampuan di dalamnya, terutama masalah haji. Apa? Karena kenapa ya akhwat? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila." Ya. Dan walillahi 'alan nasi, Allah telah mewajibkan kepada kalian. Apa yang Allah telah wajibkan ya akhwat? Telah Allah wajibkan kepada kalian untuk berhaji. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Ya, jadi kalau untuk haji khusus spesial itu bagi orang yang mampu ya. Nah, ini pun apalagi ya kalau kita lihat di Indonesia ini, Masya Allah, haji itu waktu tunggunya sudah mencapai berapa belasan tahun apa bahkan puluhan tahun ya. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah mampukanlah kami. Tidak ada yang bisa memampukan kita ya akhwat ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadikan ya akhwat ya, sebelum perjalanan ibadah haji dan umrah itu, teman-teman berusaha mendiskusikan dengan anak-anak keutamaan-keutamaan dari haji dan umrah itu sendiri. Misalnya ya, kita memberitahukan kepada anak-anak, nak, bahwa di antara keutamaan umrah misalnya ya, itu menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah itu bisa menghapuskan dosa antara keduanya. Berarti nak, kalau ibu punya dosa, ya pasti punya ya nak ya. Dan ibu umrah, kemudian ibu setelah umrah balik lagi, ibu melakukan dosa misalnya, kemudian ibu umrah lagi, maka dosa ibu antara umrah dengan umrah sebelumnya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur, nak, tidak ada pahala baginya selain surga. Ya Masya Allah. Jadi kita semangati dulu tuh, apa sih keutamannya? Kenapa? Biar anak-anak tuh paham, ibu-ibu, kenapa sih harus umroh, kenapa sih harus haji. Saya tuh sedih ya kalau misalnya ada orang melakukan amal soli, berbagai macam amal soli, atau menyuruh anaknya, menekan anaknya untuk melakukan amal soli, tapi lupa untuk menjelaskan kepada anak-anak keutamaan dari ibadah itu sendiri gitu loh. Ya, karena apa? Karena biasanya anak-anak itu akan lebih termotivasi ketika mereka tahu ya akan keutamaan dari sebuah ibadah. Maka jangan lupa setelah berdoa, menabung sesuai dengan kemampuan masing-masing, baru kemudian berdiskusi kenapa kita harus umroh dan haji gitu ya. Kemudian di antara keutamaan umroh ya dan keutamaan haji itu adalah menghilangkan kefakiran. Jadi nak, jangan pernah takut nak, kita difakirkan oleh Allah. Nggak akan ada ceritanya orang yang berhaji dan berumrah kemudian hidupnya difakirkan, nggak ada, dimiskinkan, nggak ada itu. Karena memang Rasulullah SAW ya, beliau bersabda, apa kata beliau? Tabi'u bainal haji wal umrah. Iringilah antara haji dan umrah. Jadi perbanyak untuk berumrah ya, kalau bisa berhaji. Apakah boleh kita haji lebih dari satu kali? Boleh. Yang wajib satu kali, kalau pengen lebih maka boleh ya. Ulama salaf diantaranya adalah Sa'id bin al-Musayyib, itu beliau haji 40 kali ya akhwat ya. Dan kata Rasulullah SAW, fa innahuma yanfiyanil faqra wadz-dzunub. Karena haji dan umrah itu yanfian ya, yanfian itu berarti menghilangkan, meniadakan. Apa yang ditiadakan? Al-faqra wadz-dzunub, meniadakan, menghilangkan kefakiran dan dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadid wadz-dzahabi wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurati thawabun illal jannah. Ya, sebagaimana alat peniup api ya menghilangkan kotoran atau menghilangkan karat ya, baik itu dari besi, emas, dan perak. Ya. Dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur melainkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Ya Rabb.
Kemudian yang lebih keren lagi nih nak, gitu ya, kita cerita. Ternyata orang yang berhaji, kemudian dia menjaga lisannya, tidak menghina, tidak berkata-kata kotor, tidak berbuat keji, maka Allah akan jadikan ya pahala dari hajinya itu seperti ia dilahirkan dari perut ibunya. Maksudnya nggak memiliki dosa. Apa kata baginda Rasulullah? Man hajja lillahi azza wa jal walam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummu. Masya Allah ya, keren banget ya, Masya Allah. Siapa sih di antara kita ya yang pengen menghadap Allah, pengen kita meninggal dunia itu besok nggak membawa dosa ke hadapan Allah? Kita semua pengen ya akhwat. Ya maka di antara cara agar kita dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah ketika kembali kepada Allah, maka di antaranya adalah berhaji. Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan teman-teman semuanya, kita semuanya untuk bisa berhaji, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya untuk bisa umrah. Ya, amin. Allahumma amin. Baik, kemudian ya akhwat, setelah kita mengajarkan tentang keutamaan kepada anak-anak kita dari berbagai macam keutamaan haji dan umrah, maka jangan lupa kita juga perlu mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana caranya haji dan umrah, atau yang lebih sederhana bagaimana caranya umrah, ya, bagaimana caranya umrah. Dan kenapa saya sering mengatakan ya jangan andalkan travel, jangan andalkan pembimbing, jangan andalkan mutawif. Ya karena kalau kita bersandar kepada manusia itu pasti akan mendapati banyak kekecewaan. Ya. Maka kita sebagai orang tua, kalau memang sudah ada rencana untuk umroh satu keluarga, ya, maka sebaiknya kita sebagai seorang ibu mengajarkan tentang tata cara umroh, gitu ya. Tata cara umroh, insyaallah anak-anak insyaallah ya mudah untuk memahami bagaimana umroh itu sendiri. Ya karena rukun-rukun umroh itu sangat simpel ya akhwat. Ya di antaranya apa? Ihram. Ihram itu apa? Memulai umroh. Ya, niat umroh, ya, kemudian tawaf dan sa'i, tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah, sa'i baina Safa wal Marwah, antara Safa dan Marwah, kemudian tahallul, ya, mencukur rambut, memotong rambut. Kalau kita memotong, kalau laki-laki asalnya menghabiskan rambutnya dibotak gitu ya, dicukur habis gitu ya, karena dapat doa dari Rasulullah tiga kali sudah selesai. Ya itu untuk umrah, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman anak kita di waktu kecil, misalnya kita bawa haji misalnya, ya. Misalnya teman-teman nih lagi belajar, misalnya lagi belajar di Mekah, misalnya ya di Timur Tengah atau di Madinah atau di Yaman, itu kan kalau di sana haji itu mudah ya insyaallah. Kalau setahu kami, seingat kami, dulu kami waktu di Yaman tuh kalau mau mengerjakan ibadah haji misalnya ya, mau niat untuk ibadah haji, maka tahun itu juga bisa berangkat. Ya, tahun itu juga bisa berangkat dan bisa pakai pesawat, bisa juga pakai bis. Dan banyak di antara teman-teman kami itu yang punya anak kecil juga dibawa. Boleh ya, punya anak-anak kecil usia 2 tahun ya, balita-balita itu dibawa untuk berhaji ya. Boleh enggak? Boleh, tapi haji ya sebenarnya tidak wajib bagi anak kecil ya. Nanti kalau sudah balik, anak kita yang sudah haji di waktu belum balik, maka boleh menunaikannya kembali. Ya boleh. Tapi boleh nggak anak kecil haji? Boleh. Ya boleh menunaikan ibadah haji. Ya Masya Allah. Baik, setelah kita ya mendiskusikan ya bagaimana cara umroh ya, maka kemudian kita juga jangan lupa, oh ya saya lupa, jangan lupa ini ya akhwat, mendiskusikan juga tentang ziarah ke Madinah. Ya ini juga tidak boleh kita lupakan. Ya kenapa? Karena kan nanti biasanya kalau umroh itu ada kesempatan kita dan anak-anak untuk berziarah ke kota Nabi. Ya, jadi kita juga cerita tuh, anak-anakku nanti insya Allah kita tuh akan ini ya, kita akan sholat di Masjid Nabawi, dan sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada sholat di Masjidil Aqsa, lebih baik daripada sholat di negeri kita gitu ya, karena pahalanya dapat 1000 gitu ya.
Dan kita juga harus tahu, katakan kepada anak-anak kita nanti, kalau dimudahkan oleh Allah untuk mengunjungi kota Madinah, ya kalau bisa, kalau pengen dapat pahala 1000, sholatnya di masjid. Ya, karena batasannya dapat 1000 itu kalau di dalam gerbang. Kalau sudah di luar gerbang itu pahalanya beda lagi, ya nggak 1000 lagi. Beda dengan kota Mekah. Kota Mekah, ya akhwat, kalau kita sholat masih di area haram, ya tanah haram di kota Mekah, walaupun mungkin sholatnya di hotel, maka kita dapat pahalanya 100.000. Ya Masya Allah. Jadi kita cerita ke anak-anak, nah kalau misalnya nanti ya di Mekah misalnya kita belum dimampukan oleh Allah untuk sholat di Masjidil Haram, mungkin karena penuh ya, full gitu ya, pas umrah Ramadan, ya nggak apa-apa, tidak perlu dipaksakan sampai berdesak-desakan. Boleh sholat di hotel yang jelas hotelnya itu masih masuk tanah haram, maka sholatnya dapat 100.000, yaitu yang sahih seperti itu. Ya, jadi tidak memaksakan diri untuk masuk ke Masjid Haram kecuali kalau memang kita dapat tempat gitu ya. Makanya kalau umrah Ramadan itu ya akhwat, ya pastikan kalau kita bawa anak-anak, kalau pengen dapat tempat di dalam Masjidil Haram itu berangkatnya itu ba'da duhur. Itu sudah mulai berangkat ya. Dapat tempat dulu dalam masjid. Urusan nanti anak kita ngantuk, urusan nanti anak kita lapar misalnya ya, masih kecil-kecil kan. Maka nanti di Masjidil Haram, yang penting masuk dulu, karena biasanya kalau Ramadan itu pintu-pintu Masjidil Haram sudah ditutup. Ya, waktu asar itu sudah ditutup. Ya, sudah tidak boleh lagi masuk karena memang sudah penuh, sudah full. Ya, jadi pengalaman kami itu ba'da duhur masuk dulu, dapat dulu tempat, baru nanti mau anak kita tidur kembali ya nggak apa-apa ya, boleh saja karena yang penting sudah dapat tempat. Baik, kemudian kita kasih tahu juga kepada anak-anak kita bahwa ketika berkunjung ke Masjid Nabawi itu ada sebuah tempat yang dinamakan dengan Raudhah. Ya, Raudhah itu adalah bagian dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kok Raudhah? Kata Rasulullah SAW, baina mimbari wa baiti raudhah min raudhatil jannah. Kata Rasulullah, antara mimbarku dan rumahku itu taman dari taman surga. Karena kata para ulama, Raudhah yang saat ini berada di Masjid Nabawi itu kelak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tempat yang pernah teman-teman datangi, pernah teman-teman sholat di sana, pernah teman-teman baca doa di Raudhah, itu nanti akan diangkat oleh Allah dan dimasukkan ke dalam bagian surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan saya doakan semoga ya bagi teman-teman yang saat ini belum merasakan sholat di Raudhah, belum merasakan berdoa di Raudhah, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sholat dan berdoa. Ya, tidak wajib untuk sholat. Kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat ketika di Raudhah ya akhwat, maka sholatlah. Tapi kalau keadaannya misalnya tidak memungkinkan untuk sholat, jangan dipaksa sholat. Ya, tidak wajib. Apakah ada sholat khusus Raudhah? Tidak ada. Yang ada adalah sholat tahiyatul masjid, karena Raudhah itu bagian dari Masjid Nabawi. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoanya bukan menghadap kuburan Rasulullah SAW, tapi berdoa menghadap kiblat. Ya, sekali lagi bahwa ketika kita masuk Raudhah, jangan kita berdoa menghadap kuburan Rasulullah SAW. Tidak. Tapi kita berdoa menghadap arah kiblat. Dan itu katakan kepada anak-anak, nanti kalau di Raudhah kita akan mengunjungi ya kuburan Rasulullah SAW, kita akan mengunjungi kuburan Abu Bakar, kuburan Umar, dan kita mengucapkan salam kepada mereka. Tapi kalau berdoa jangan menghadap kuburan mereka, kita menghadap kiblat. Ya, dan itu yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan teman-teman, ketika mau masuk Raudhah itu kita ajak diskusi anak-anak sebelumnya. Ya, kalian mau berdoa sama Allah minta apa? Proposalnya mana? Ibu mau lihat gitu ya biasanya. Kami itu kalau bahkan itu disiapkan dari di Indonesia. Ya, biasanya di antara salah satu putri kami itu saling mengingatkan. Ayo, doanya mana nih? Ayo minta apa sama Allah gitu ya. Jadi sudah disiapkan ya. Jangan sampai kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk Raudhah tapi di Raudhah nggak ngapa-ngapain. Padahal Raudhah itu salah satu tempat mustajab untuk berdoa. Ya, kalau kita lihat ya masuk Raudhah itu ya Allah orang macam-macam ya. Ada yang sampai teriak-teriak dan itu nggak diperbolehkan ya. Ada yang sampai nangis meraung-raung ya. Boleh kita menangisi dosa-dosa kita, berdoa dengan penuh khusyuan, tapi tidak boleh juga mengganggu orang lain ya. Jadi masuk dengan penuh khusyuan, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk masuk Raudhah. Karena nggak semuanya ya akhwat, sudah sampai Masjid Nabawi itu nggak semuanya, sudah sampai Madinah bisa masuk Raudhah, nggak semuanya. Ada kalanya jamaah itu ya menurut pengalaman saya membimbing umrah itu, ada kalanya qadarullah masyafa'al, ketika sudah sampai Madinah qadarullah sakit ya, dan tidak bisa masuk Raudhah, padahal tasrih untuk masuk Raudhah sudah keluar. Tapi itulah kalau Allah sudah berkehendak, maka berdoa kepada Allah dari di Indonesia ini, ya Allah mudahkanlah hamba dan anak-anak untuk bisa masuk
raudha. Ya sering-sering banyak minta sama Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di Madinah juga teman-teman bisa mengunjungi Masjid Quba. Ya, kasih tahu anak-anak bahwa keutamaan mengunjungi Masjid Quba. Kalau kita nak wudu dulu dari hotel kita masing-masing, maka nanti salat di mana? Di Masjid Quba 2 rakaat ya. Maka pahalanya seperti kita mendapatkan umroh secara sempurna. Tuh biar anak-anak semangat lagi. Kemudian kita juga bisa mengunjungi dengan anak-anak kita ya teman-teman ya, mengunjungi syuhada Uhud ya. Jadi di Gunung Uhud itu kita beritahu juga bahwa Gunung Uhud ini yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW, dijelaskan bahwa Gunung Uhud ini adalah bagian gunung yang ada nanti dalam surga ya Allah. Ya, dan Gunung Uhud itu dia itu mencintai kita. Ya, kata Rasulullah SAW, Gunung Uhud itu ya Masya Allah itu kayaknya keren banget gitu ya, Masya Allah ya. Kalau teman-teman tuh diberikan kesempatan untuk umroh ya Masya Allah, kemudian dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menerangkan sekilas gitu ya tentang sejarah kepada anak-anak kita, tentang sirah gitu ya. Di antaranya apa? Di antaranya kita beritahu kepada anak-anak kita tentang Gunung Uhud misalnya ya. Gunung Uhud itu sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika itu Rasulullah SAW melihat ya Gunung Uhud, dan kata beliau, Uhud itu adalah jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Masya Allah. Gunung Uhud itu adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintai Uhud. Masya Allah ya. Ya Allah. Tuh, jadi benar-benar kalau ke Gunung Uhud tuh ini ya teman-teman, diresapi perjalanannya gitu ya Allah. Gunung Uhud ini nanti ada di surga, Masya Allah. Kemudian dikisahkan bagaimana Rasulullah SAW berperang dengan orang-orang kafir Quraisy, dengan orang-orang musyrikin Mekah ya di Bukit Uhud ini. Ya, kita jelaskan kepada anak-anak adabnya bagaimana ketika mendatangi kuburan para syuhada Uhud. Ya, di antaranya adalah Hamzah, pamannya Rasulullah SAW yang meninggal sebagai syuhada, salah satu yang syahid di medan peperangan Uhud. Ya, kita jelaskan kepada anak-anak kita. Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, perjalanan yang perjalanan yang mengasihkan gitu ya, bisa menorehkan jejak-jejak gitu ya Masya Allah dalam kehidupan anak-anak kita tuh, jejak-jejak yang baik gitu. Jadi jangan sampai ya akhwat, kita diberikan kesempatan untuk umroh dengan anak-anak kita, tapi ternyata anak-anak kita nggak banyak belajar gitu. Ya, kita belajar dulu ada apa sih di Masjid Nabawi, ada apa di Madinah gitu ya. Boleh juga nanti teman-teman ya yang punya anak-anak, baik itu ketika teman-teman berada di Madinah ataupun di Mekah, itu ada semacam museum, bukan museum kalau di Indonesia, museum apa ya? Ya nanti ada pertunjukan seperti film gitu ya. Dan itu nanti anak-anak bisa melihat sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada di Madinah dan ada di Mekah, tapi ini biasanya bukan bagian dari agenda travel biasanya. Ini mandiri. Ya, dan ini beli tiket ya. Jadi nggak gratis, ada pembelian tiketnya, bisa daftar ya. Baik itu online maupun langsung di tempat juga bisa biasanya ya. Itu dilayani. Saya pernah ke sana tanya, ya kalau tidak online di tempat bisa nggak? Bisa katanya gitu. Tapi kalau sebelum ke sini lebih baik dilihat dulu masih ada kuota nggak untuk hari ini jam sekian ya. Di online tuh ada biasanya. Ya, baik itu di Madinah ataupun di Mekah. Dan di Mekah juga teman-teman ada Museum Wahyu. Wah, ini juga bagus sekali. Anak-anak pasti senang melihat 3 dimensi itu, Masya Allah. Melihat benar-benar seperti kita itu berada di Gua Hiro gitu ya. Seperti kita tuh lagi diajak jalan-jalan pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah. Ya, itu Masya Allah bagus sekali. Ya, jadi jangan lupa juga untuk ke sana ya, ke beberapa tempat bersejarah gitu ya. Dan kita kenalkan kepada anak-anak kita. Baik, gitu ya teman-teman ya. Baik, kemudian kita lanjutkan dulu kitab di depan kita ini. Apa kata Syekh? Kemudian wa kadzalika ma yasma'uhu min talbiyatil mubi wa ad'iyatit ta'ifina wa salatul awwabina wa su'alus sa'ilina, kullu dzalika yu'assiru fihi biidznillah. Wa fadlan an dzalik fa anti ma'jur ala istihabihi ma'ak. وقد رفعت امرأة صبيا لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لهذا حج قال نعم ولك أجر. Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW ya? Ketika itu ada seorang wanita
ya, seorang ibu membawa anaknya haji dan dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah anak ini boleh haji?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ya, ya anak ini boleh berhaji, maka engkau pun mendapatkan pahalanya." Ya. Oh iya, ini saya juga mengatakan bahwa nanti anak-anak itu diajarkan kalimat talbiyah. Apa sih kalimat talbiyah? Kalimat talbiyah itu nanti kita setelah sampai mikot, ya, nanti ayah pakai kain ihram berwarna putih, kain ihramnya. Nanti ibu nggak harus pakai pakaian putih, ya. Wanita itu kalau mau ihram, ya, mau beribadah umrah ataupun beribadah haji nggak harus putih warnanya, boleh bebas mau pakai baju warna apa aja boleh. Yang pasti barometernya tidak terlihat lekak-lekuk tubuhnya, tidak carang gitu ya, tidak sampai akhirnya tembus pandang, ya. Boleh pakai baju warna apa saja. Nah, nanti setelah niat untuk umrah ataupun haji baru nanti mengucapkan talbiyah. Kita sampaikan kepada anak-anak kita talbiyah itu apa? Kita sampaikan talbiyah itu bunyinya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan jangan lupa teman-teman, ajarkan kepada anak kita apa sih ucapan labbaik itu. Labbaik itu artinya, nak, kita sedang diundang oleh Allah, kita sedang menjadi tamunya Allah, dan kita berucap kepada Allah, labbaika ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Kita memenuhi panggilannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan tanpa menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus kasih tahu mereka bahwa arti dari talbiyah itu apa. Jangan sampai hanya sekedar talbiyah dihafal, dibaca, tapi tidak mengerti maknanya. Karena kalau kita baca talbiyah, ya, hanya terucap dari lisan kita tanpa kita mengerti maknanya, itu akan berbeda khusuannya dengan kita memahami maknanya. Ya Allah, akhwat, ya, kita tuh kalau pas ini ya, saya tuh kadang kalau pas menemani jamaah akhwat gitu ya untuk umrah gitu, tuh ada juga Masya Allah ya, jamaah yang mungkin baru pertama kali ibadah umrah gitu, pas ngucapin labbaikannya itu talbiyahnya sampai nangis sesenggukan gitu ya, terdengar suara tangisan sedikit gitu ya. Masya Allah, ya Allah ya. Belum lagi melihat Ka'bah, wah, Masya Allah, benar-benar bersyukur kepada Allah. Pas sampai di kota Madinah juga Masya Allah, cerita ke saya, ya Allah Ustazah, ini kayak ngimpi gitu ya. Alhamdulillah akhirnya Allah sampaikan juga ke kota Nabi gitu ya. Masya Allah. Dan itu Masya Allah benar-benar bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Ini Masya Allah ya, orang-orang yang rindu dengan sesuatu itu ya, rindu yang semakin membuncah gitu ya. Masya Allah. Maka ketika Allah Azza wa Jalla memudahkan jalannya, maka ia benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Dan juga teman-teman ajarkan kepada anak-anak kita bahwa tidak ada doa tertentu ketika tawaf. Ini juga tidak ada doa tertentu ketika tawaf ya. Jadi jangan kita membuat-buat sesuatu yang baru, karena memang Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan ada doa tertentu. Tawaf pertama apa, tawaf kedua apa, itu hadisnya semuanya tidak kuat ya. Maka cukup kita ajarkan kepada anak kita, nak, apa yang kalian mampu dari mengingat Allah, ucapkan. Boleh nggak bun, ya, di putaran pertama istighfar? Boleh. Boleh nggak bun, di putaran pertama aku baca qul huwallahu ahad? Boleh. Boleh nggak bun, di putaran pertama aku hanya baca subhanallah? Boleh. Semampunya anak-anak kita. Jangan sampai ya akhwat, kita bikin dosa jariyah. Ya, kita katakan, nak, putaran pertama itu nanti ini ya, nak, lihat buku panduan ini ya, nak, ya. Nanti baca doa ini, nak. Doa putaran pertama, doa putaran kedua. Ya, dan kita tahu bahwa doa-doa putaran tawaf itu semuanya ya, yang ada biasanya di buku-buku panduan yang dibagikan dari travel itu, doanya tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Maka jangan buat-buat sesuatu yang baru. Eman. Ya, kita sudah mengeluarkan biaya umroh, sudah mengeluarkan biaya haji ya, banyak, tapi ternyata umroh kita, haji kita tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Padahal kata Rasulullah, kalau kita mau berhaji, mau umroh, maka ikuti jalannya. Siapa yang perlu kita ikuti jalannya? Jalannya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi benar-benar belajar sesuai dengan apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, agar ibadah umroh kita, ibadah haji kita bersama anak-anak kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya baru bahas masalah umroh ya, karena memang sepengalaman kami itu bersama ngajak anak-anak ya dari Indonesia itu umroh.
Ya, kalau dulu pernah ngajak Aisyah putri kami waktu di Yaman haji, tapi itu udah lama sekali dan itu kan beda negara aja, jadi beda sejarah gitu ya. Jadi kalau untuk percobaan pertama mungkin teman-teman umrah dulu bersama anak-anak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan teman-teman semuanya untuk beribadah umrah, ya umrah Ramadan terutama. Kenapa? Karena umrah Ramadan itu pahalanya seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pernah punya kebanyakan mikir gitu loh, overthinking. Kadang ibu-ibu yang mau bawa anak-anak itu sudah dipusingkan dengan pikirannya sendiri. Nanti di sana bagaimana kalau anak saya mau ke kamar mandi katanya di sana penuh. Nanti bagaimana di sana makannya? Ya nanti kalau anak saya nggak suka. Simple ibu-ibu. Ya biasa kan di Indonesia makan buah. Nanti di sana ya di Mekah ataupun Madinah banyak orang jualan buah. Kalau anak kita terbiasa makan buah, insya Allah di sana nggak kelaparan. Ya bahkan ya masya Allah di sana itu ketika kita minum zam-zam saja itu sudah membuat kenyang. Masya Allah. Jadi jangan terlalu banyak memikirkan sesuatu yang tidak penting. Ya, berdoalah kepada Allah sebelum ke sana. Saya juga pernah ya menemani jamaah umrah yang waktu itu bawa anak masih usia sekitar 1 tahun ya. Jadi masih nyusu tapi sudah dikasih makanan gitu ya. Dan berdoa, benar-benar berdoa sebelum berangkat tuh berdoa sama Allah, ya Allah, semoga anakku nanti di sana makannya nggak rewel, semoga anakku nanti makannya lancar-lancar aja. Beneran, jemaah ini ketika jumpa dengan saya di Mekah waktu itu ya, beliau bilang ke saya, ya Allah alhamdulillah anakku suka pisang gitu ya katanya. Masya Allah, alhamdulillah Mbak, seneng ya. Masya Allah anakku suka ini, dia waktu itu suka jeruk dikupas terus dikasih ke anaknya itu, Masya Allah suka. Ya berdoa sama Allah, minta sama Allah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Insya Allah semoga Allah memudahkan. Jangan terlalu banyak overthinking. Yang diperbanyak rasa husnudzannya kepada Allah, berbaik sangkanya kepada Allah. Semoga Allah memudahkan kita semuanya kelak bisa membawa anak-anak kita kembali ke Mekah dan Madinah. Amin Allahumma amin ya. Jazakunallahu khaira ya akhwat atas kehadirannya. Barakallahu fikunna. Dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.